Puji Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita di dalam Ulangan pasal 8 ayatnya yang kedua. Kita sama-sama akan belajar firman Allah pada pagi hari. Tema khotbah di minggu hari ini, minggu tanggal 9 Februari, yaitu ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Sekali lagi, ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Ulangan pasal 8 ayatnya yang kedua. Kita baca bersama-sama ayat ini. Saudara duduk saja. Kita baca dengan suara yang mantap di hadapan Tuhan. Ulangan 8 ayatnya yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allah di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Dari kalimat itu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak, itu bicara tentang ketaatan. Kita melihat bangsa Israel 40 tahun berputar-putar di padang belantara. Saudara tahu, jarak antara Mesir ke Kanaan itu kurang lebih adalah 800 km. Dan menurut para ahli geografi, perjalanan itu hanya bisa ditempuh dalam waktu 25 hari saja. Mesir, Kanaan 800 km bisa ditempuh dengan perjalanan 25 hari saja. Heran kan kenapa bisa jadi 40 tahun? Kok lama sekali ya? Padahal perjalanan itu hanya bisa saja ditempuh dengan 25 hari saja. Jalan kaki. Apakah bangsa Israel tidak tahu jalan ke kanan? Wah, ya mereka tahu, saudara. Mereka tahu semua jalur-jalur. Tetapi kenapa sengaja Allah semacam memberikan waktu itu cukup lama sekali, 40 tahun. Waktu yang lama sekali. Alasannya adalah supaya Allah melihat sampai di mana ketaatan mereka, sejauh mana mereka setia kepada Tuhan. Apakah mereka taat kepada perintah Tuhan atau tidak? Kenapa Tuhan tidak memilih jalur yang lebih dekat lagi? Kenapa harus bikin bangsa ini berputar-putar di padang belantara? Kadang saya dan saudara belum terima berkat Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak taat sama Tuhan. Berkat bukan tidak ada, berkat ada, saudara. Karena Allah kita adalah Allah sumber berkat. Tapi kenapa kita belum terima-terima? Karena kadang kita melalaikan ibadah, kita tidak taat pada Tuhan, dan kadang kita meremehkan akan kuasa Tuhan. Jadi kadang berkat itu kita tidak menerima. Kita lihat bangsa Israel. Perjalanan yang harusnya hanya 25 hari dengan jalan kaki sudah sampai. Tetapi Allah bikin mereka berputar-putar. 40 tahun itu bukan waktu yang singkat, saudara. Allah hanya melihat sejauh mana kesetiaan mereka. Karenanya dari generasi pertama itu habis semua. Tidak ada yang masuk tanah kanan kecuali Yosua dan Kaleb saja. Itu di generasi awal-awal. Generasi itu habis. Generasi pertama mereka artinya tidak masuk tanah kanan. Hanya generasi Yosua dan Kaleb dan generasi baru. Mereka masuk tanah perjanjian. Kenapa begitu? Karena firman Allah menggarisbawahi bahwa lain roh daripada Yosua dan Kaleb. Mereka punya pribadi yang berbeda dengan Israel yang lain. Saya sudah pernah jelaskan Israel bajingan, kelompok-kelompok yang menantang Tuhan. Nah, kita lihat di sini ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Mengapa Tuhan mau agar kita memiliki ketaatan? Yang pertama, ketaatan adalah jalan menuju pada berkat Tuhan. Yang pertama, mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Karena ketaatan itu mendatangkan berkat Allah. Dan ketaatan itu adalah jalan masuk
untuk saya dan saudara bisa menerima berkat Tuhan. Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 22. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Keberhasilan menuju tanah Kanaan sudah dijamin oleh Tuhan. Perlindungan, pemeliharaan Allah sudah jamin. Kita tahu ketika siang hari padang gurun bagaimana panasnya. Itu luar biasa, bisa membunuh, bisa mematikan. Tapi di siang hari kata firman Allah, Allah memberi jaminan, Allah memberi pertolongan, ada tiang awan yang memberikan semacam payung dan tudung bagi mereka supaya mereka tidak terkena sinar matahari dan teriknya panas itu, sehingga tidak bisa membunuh mereka. Sedangkan di malam hari gelapnya malam ada tiang api yang menjadi semacam terang penuntun jalan mereka, sehingga bangsa itu harus berjalan di dalam terang Tuhan itu. Ada jaminan, ada perlindungan Tuhan. Tetapi sayangnya bangsa ini telah berubah setia dan mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Perjalanan bangsa Israel menggambarkan satu perjalanan yang menunjukkan ketidaktaatan, sehingga mereka gagal. Dan mereka, kita lihat bahwa mereka tidak mengalami kasih Tuhan itu, tidak mengalami berkat Tuhan itu. Kenapa? Karena keras kepala, saudara. Ketidaktaatan mereka itu mendatangkan hukuman di mata Tuhan. Padahal sudah ada jaminan Allah memelihara hidup mereka kok. Kurang apa lagi? Allah memberikan minum, Allah memberikan makan. Pakaian mereka, kasut alas kaki mereka tidak rusak. Allah pelihara mereka demikian rupa. Jadi ketaatan itu adalah jalan masuk untuk saya dan saudara memperoleh berkat Tuhan. Tapi kita lihat bangsa ini, mereka tidak taat pada sabda. Mereka tidak setia pada firman Tuhan. Di dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-13 firman Allah berkata, Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa yang meremehkan firman akan menerima balasan. Tetapi siapa yang taat kepadanya pasti akan menerima berkat Tuhan. Jadi taat pada firman kadang memang sulit untuk dimengerti. Terkadang saya dan saudara sulit untuk memahami maksud-maksud Tuhan. Tapi kalau kita belajar, percaya, kita taat, pasti kita akan terima berkat Tuhan. Jadi jangan meremehkan firman Allah. Kita tetap pegang teguh firman Allah. Saat saudara mendengarkan firman Allah, tidak usah saudara ragu-ragu dan mempertanyakannya. Sehingga saudara hanya duduk bengong-bengong dan menatap Bapak dan Ibu Gembala, si pemberita firman yang lagi berkhotbah. Saudara berkata, apa benar kata Bapak Gembala? Apa iya, betulkah apa yang disampaikan Bapak dan Ibu Gembala? Sehingga saudara seperti orang Jawa, opo iyo, iyo opo. Betulkah apa yang disampaikan Bapak dan Ibu Gembala itu? Benar nih, jangan-jangan bohong, jangan-jangan tipu apa yang disampaikan. Kan Bapak dan Ibu Gembala tidak tahu keadaan saya. Saya kan banyak masalah. Enak sekali ngomong dari mimbar, percaya saja, percaya saja. Tidak tahu keadaanku saat ini kah?
sehingga saudara garuk-garuk kepala, apa iya? Betulkah? Tahan terus sehingga saudara tidak alami berkat Tuhan. Saudara pertahankan terus prinsip itu. Saudara meremehkan firman, saudara tidak akan lihat mujizat. Karena firman itu terjadi hanya dengan kita mengamininya dan kita percaya. Jadi kalau saat firman Tuhan disampaikan, saudara tangkap saja, langsung telan bulat-bulat, hap, hap. Seperti ada lagu, hap, lalu ditangkap cicak-cicak di dinding. Jadi kalau terima firman, tidak usah garuk-garuk kepala dan mempertanyakan. Saudara terima saja. Amin. Kendati pun itu ada khotbah yang keras yang menasehatimu, puji Tuhan terima. Saudara bersyukur. Jangan saudara tersinggung, saudara marah, jangan. Firman itu memang memperbaiki, kata Timotius. Dia memperbaiki kelakuan. Dia mendidik seseorang untuk supaya kita tidak salah melangkah. Dia memperbaiki kelakuan saya dan saudara. Jadi kalau ada firman, kita terima, kita telan bulat-bulat, kita bersyukur. Kita bersyukur karena Tuhan masih menasihati dan menegur kita. Kita terima itu. Kita bilang di dalam hati, aku mau berubah. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Telah datang menasihati aku. Pertanda Tuhan sayang, Tuhan cinta kepada aku. Supaya api itu dia hidup. Kemarin kan sudah hidup, ini dia redup lagi. Malaikat bilang, semangat-semangat omong kosong aja. Dia tahu semangat, sekarang mati lagi. Jadi malaikat bilang, wah ini jemaat GP Damai ini bagaimana semangat, sudah padam kah? Tidak Tuhan, kami mau rapat dulu. Kami rapat jemaat dulu, rapat evaluasi. Kemarin sudah semangat, jadi tidak masalah. Pokoknya kita jalan saja. 2-3 orang berkumpul demi nama aku hadir. Haleluya. Jadi Allah bisa hadir di ribuan orang, Allah bisa hadir di ratusan orang, tapi Allah bisa hadir Anda seorang diri di kamar lagi berdoa meminta pertolongan. Allah bisa hadir dalam kondisi apapun. Jadi kita bersyukur atas firman Allah. Jangan sekali-sekali meremehkan. Firman ini punya kuasa, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Firman sanggup mengubah seseorang. Firman sanggup mengubah perempuan Samaria, perempuan yang tidak baik, tetapi menjadi seorang wanita yang luar biasa dipakai Tuhan. Firman mengubah si Saulus dari Tarsus, dari seorang pembunuh menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Jadi firman ini punya kuasa. Saya dan saudara bersyukur kalau kita masih dinasihati. Kadang hamba Tuhan menasihati saudara lewat firman Allah. Dan khotbah-khotbah yang mendidikan, saudara terima dengan mengucap syukur. Jangan saudara menyalahkan orang lain. Saudara bilang, firman ini lebih cocok untuk Valentina. Firman ini dia pas untuk Nona. Firman ini pas untuk Echa. Jangan. Kau bilang firman ini pas buat saya. Haleluya. Kalau dengar firman yang mendidikmu, kau bilang, puji Tuhan, firman ini cocok, pas buat saya. Jadi yang pertama kita lihat bahwa ketaatan adalah jalan masuk untuk saya dan saudara menerima berkat Tuhan. Yang kedua, ketaatan adalah bagian dari percaya. Saya dan saudara taat kepada Tuhan, berarti kita mempercayainya. Hanya orang yang kita percayai yang kita bisa ikuti. Kita tidak bisa mengikuti orang yang kita tidak bisa percaya. Wah, itu sama saja kita nanti bisa terjadi hal yang di luar kendali kita. Orang yang bisa kita percayai itu yang kita ikuti. Bilangan 14 ayatnya yang ke-11, firman Allah berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menistaku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Inilah alasan mengapa bangsa Israel itu tidak taat kepada Tuhan, karena mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada kesanggupan Tuhan.
Mereka tidak percaya kepada pertolongan Tuhan, bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Allah sanggup memberi mereka makan, Allah sanggup memberi mereka minum, Allah sanggup memelihara mereka. Itu yang mereka tidak percaya, karenanya mereka tidak taat. Jadi ketaatan adalah bagian dari percaya. Ketika kita percaya seseorang, maka kita pasti taat. Apa yang ia perintah, apa yang ia suruh, kita pasti lakukan. Kenapa? Karena kita percaya dia. Jadi karena itu jadilah orang Kristen yang gak bisa dipercaya. Orang percaya kita, saudaraku. Sehingga kemana-mana orang senang melihat kita. Kenapa? Karena bisa dipercaya, bertanggung jawab di dalam pelayanan. Saudara, jangan lalai, jangan lari dari tanggung jawab. Bagaimana Tuhan mempercayakan perkara besar kalau perkara kecil saja kita tidak setia? Jadilah orang yang dapat dipercaya, seperti nasihat Paulus kepada Timotius anak rohaninya. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Percayakan itu kepada orang yang bisa dapat dipercaya, kata Paulus. Belajar bertanggung jawab dalam perkara-perkara kecil. Saudara harus percaya. Jadilah orang punya prinsip, orang yang bisa dipercaya. Kan kalau kita bisa dipercaya orang, kan orang juga senang. Tapi jangan kalau kita tidak bisa dipercaya. Dipercaya ini tidak bisa, dipercaya tidak bisa. Lalu sebenarnya ini apa, orang ini mau jadi apa? Jadi saudara, jadilah orang yang bisa dipercaya. Seperti kata Bapak Gembala, kambing itu apanya yang bisa dipegang? Bututnya, ekornya. Manusia itu bisa dipegang apanya? Perkataannya. Jangan hari Senin B, hari Selasa C, hari Rabu berubah jadi D, hari Kamis berubah lagi jadi C. Ini orang ini bagaimana? Tidak bisa dipercaya. Kata-katanya tidak bisa dipegang. Kalau bilang A. Firman Allah berkata, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari siapa? Dari setan, dari iblis. Kalau ya betul. Jangan tipu-tipu. Jangan suka omong kosong, saudara. Tidak boleh. Kita belajar jujur di pelayanan. Sehingga kalau saudara jujur di pelayanan, di rumah tangga juga akan jujur. Di mana saja, di tempat pekerjaan juga jujur. Jangan bos percayakan uang hilang. Bos percayakan pekerjaan ini tidak dikerjakan. Akhirnya kita dipecat karena tidak dipercaya. Tapi coba kalau kita jadi orang dipercaya. Karyawan-karyawan lain pun ketika saudara lewat, mereka minggir. Mereka bilang pun bisa, kakak orang kepercayaan bos lewat, minggir kasih jalan. Karena ini orang kepercayaan bos. Kita lihat ada di perusahaan-perusahaan ada istilah orang kepercayaan bos. Bos punya kepercayaan. Kenapa? Karena memang dia bertanggung jawab. Jadi bukan hanya di perusahaan, di pelayanan juga kita belajar bertanggung jawab. Saudara menjadi kepercayaan daripada manusia saja, kita tentu senang, kita bangga. Di pelayanan saudara orang kepercayaan siapa? Yesus Kristus. Bos di atas segala bos. Dia Allah kita, Dia Tuhan kita. Jadi setia dari perkara-perkara kecil. Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati kita, asal saya dan saudara belajar setia. Inilah kegagalan bangsa Israel. Sehingga ketika bangsa Israel ketika berada di Laut Teberau, dalam perjalanan pelarian dikejar bangsa Mesir di depan Laut Teberau, apa yang mereka katakan? Keluaran 14 ayat 10-11. Ini yang mereka katakan. Keluaran 14 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa
kami keluar dari Mesir. Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya kepada kesanggupan dan pertolongan Allah. Mereka bilang, apa kurang kuburan kah di Mesir, sampai engkau membawa kami mati dalam perjalanan ini, Musa? Mereka tidak percaya. Sebenarnya yang membawa mereka keluar itu bukan Musa, tetapi adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang membawa keluar mereka, maka mereka harus percaya bahwa tangan Allah sendiri yang akan menuntun mereka dan akan menolong mereka. Ini yang mereka tidak percaya kepada kekuatan Tuhan. Berbeda dengan kita lihat seperti Iman Nuh. Iman Nuh ini dia percaya meskipun dia belum lihat tanda-tanda apa itu, tanda-tanda hujan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarga. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh belum lihat sesuatu, Allah bilang bikin batra. Karenanya waktu dia dan keluarganya bikin batra, apa yang terjadi? Orang kan mentertawakan mereka, ini keluarga gila ya. Bikin batra lagi di atas gunung sah. Ini keluarga gila. Mereka mengolok-olok Nuh dan mereka sekeluarga saat membangun batra. Karena Allah berfirman, cepat bikin batra, karena bumi ini akan saya binasakan dengan air bah. Apakah waktu Allah berfirman hujan langsung turun? Tidak ada hujan tuh. Tapi Nuh tetap percaya. Dia percaya dan dia taat. Langsung dia lakukan perintah Tuhan. Dia tidak lagi menunggu-nunggu dan bertanya-tanya. Dia spekulasi dan kalkulasi. Dia tidak ada hujan, tidak ada tanda-tanda. Ini suara Tuhan apa suara apa? Kok saya tidak lihat tanda-tanda? Itulah firman Allah tadi berkata, karena iman Nuh meskipun tidak melihat tanda-tanda, tanda-tanda hujan akan turun. Karena firman Allah berkata, aku akan memusnahkan bumi ini dengan air bah. Tetapi hujan belum turun. Nuh percaya saja dan taat melakukan perintah Tuhan. Jadi meskipun belum melihatnya, tetap kita percaya Tuhan pasti akan menolong. Meskipun belum melihat tanda-tanda kesembuhan, kita percaya oleh bilur-bilur Yesus aku pasti terima kesembuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa ketaatan itu adalah bagian dari percaya. Saudara hanya bisa taat kepada orang yang saudara percaya. Saudara hanya bisa taat kepada dia. Sehingga dia biar suruh apa, saudara ikut saja. Karena saudara memang percaya dia. Ini orang baik. Dan ini orang bertanggung jawab. Tapi coba kalau orang tidak bisa kita percaya, dia suruh apa sama kita pun kita masih mikir-mikir. Jadi Tuhan adalah pribadi yang luar biasa. Tuhan yang perlu kita percayai dan kita perlu taat hanya kepada Dia. Jadi ini sangat penting dalam saya dan saudara melayani pekerjaan Tuhan. Yang terakhir, ketaatan adalah bagian dari kasih kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Allah. Jadi ketaatan adalah jalan masuk untuk kita memperoleh berkat. Ketaatan adalah bagian dari percaya kita kepada Tuhan. Yang terakhir, ketaatan adalah bagian dari cinta kita, kasih kita kepada Allah. Ulangan 11 ayatnya yang ke-1. Perhatikan saudara, Ulangan pasal 11 ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintah. Tetap setia kepada apa? Kepada perintah dan titah Tuhan. Saudara perhatikan apa yang Allah perintahkan kepada bangsa Israel. Mereka harus setia, mereka harus taat. Kasih tanpa ketaatan adalah kepalsuan. Dan ketaatan tanpa kasih
itu sama saja keterpaksaan. Kadang kita melayani tidak ada dasar kasih kepada Tuhan, sehingga pelayanan terasa hambar. Kenapa? Karena semua didasari pada keterpaksaan. Betul saudara datang ibadah, tapi tidak ada kasih kepada Tuhan, sehingga ibadah kita kepada Allah itu hanya semacam rutinitas gereja, rutinitas belaka yang kita kerjakan. Dasar kasihnya gak ada. Kita melayani tanpa kasih Tuhan buat apa? Tanpa kasih lautan tak ada. Tanpa kasih bunga-bunga di ladang dia tidak akan bermekaran. Tanpa kasih segala sesuatu menjadi sia-sia. Jadi betapa pentingnya melayani Tuhan karena kasih. Saudara, melayani Tuhan harus karena dasar kasih, saudara, bukan karena terpaksa. Ada orang melayani Tuhan datang sembahyang karena terpaksa. Terpaksa apa? Terpaksa disuruh. Terpaksa karena jadwal. Terpaksa apa lagi? Terpaksa harus datang karena kasihan Bapak dan Ibu Gembala. Jadi keterpaksa. Kasihan kakak gembala, jadi terpaksa. Saudara tidak akan lihat berkat Tuhan. Tapi coba kalau saudara cari Tuhan. Kenapa cari Tuhan? Karena aku cinta Tuhan. Karena aku sayang kepada Tuhan. Aku mengasihi Dia. Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi aku. Kita melayani Tuhan ini sebetulnya hanya bayar utang. Sadarkah saudara sampai hari ini kita ada dalam kondisi sehat? Darah yang mahal itu untuk menebus saya dan saudara. Harusnya kita binasa, tetapi Allah mengambil posisi itu. Allah memikul dosa saya dan saudara. Jadi kita melayani Tuhan ini sebetulnya adalah hanya bayar hutang, bukan hitung-hitungan. Tuhan, kemarin saya sudah melayani ya, minggu ini juga sudah, kemarin juga di Peluang. Mana upah saya? Kita melayani atas dasar karena kita bayar hutang. Sudah terlalu banyak yang Allah kerjakan bagi saya dan saudara. Kita harus bersyukur akan hal itu. Jadi melayani bukan karena terpaksa, saudara. Kita mengasihi Tuhan, karena itu kita taat. Kita percaya kepada Tuhan. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Firman Allah berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah." Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan salah satunya adalah ibadah. Tetapi beribadahlah kepada Tuhan Allah, maka Dia akan menjamin roti makananmu dan air minuman, serta Dia akan melalukan penyakit dari antara kita. Jadi oleh sebab itu mari. Jadi ini yang dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Abraham misalnya dalam Kejadian pasal 22. Itu kan Ishak anak pergumulan, anak yang dapat di usia tua, sudah begitu anak satu-satunya lagi. 25 tahun menanti baru dapat Ishak. Lalu Tuhan bilang, kasih Ishak persembahkan buat saya. Apa yang dilakukan Abraham? Dia lebih cinta Allah daripada dia cinta Ishak. Karenanya kita lihat Allah sengaja hanya menguji dia, sejauh mana kesetiaan dia kepada Allah. Begitu dia mempersembahkan Ishak, malaikat datang dan berkata, "Jangan kau apa-apakan anak itu. Sekiranya aku baru tahu sekarang ini, aku sudah tahu kau benar-benar mengasihi aku." Jangan kasih kita lebih besar kepada hal-hal materi kepada Tuhan, tidak. Cinta kita lebih besar kepada hobi, sehingga di hari Minggu pun kita tidak ibadah karena kita bilang hobiku ini lebih penting. Tuhan mah nomor 2. Tuhan mah nanti. Kesetiaan kita, mari saya dan saudara melayani Tuhan dengan atas dasar kasih.
Mari kita melayani karena atas dasar sukacita. Kita mengasihi Dia, kita mengasihi Tuhan. Kita baca ayat terakhir secara bersama-sama. Yohanes 14 ayatnya yang ke-21. 2, 3 mulai. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa. Kita mengasihi Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan atas dasar kasih kita kepada. Jangan karena terpaksa. Saudara kadang melayani tidak tulus. Mari kita buang sifat-sifat begitu. Kita melayani karena tulus. Betul, aku mengasihi Tuhan dengan ketulusan hati. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita hidup terus setia melayani Tuhan. Tetap percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan baik, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa.